Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 20060211092, mahasiswi semester 3, program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tema mata kuliah studi fikih hukum Islam kontemporer, yaitu inseminasi dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai hukum Islam kontemporer. Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari ajaran-ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Hukum Islam saling terkait dengan hukum Islam klasik, dan yang dimaksud di sini yaitu dalam konteks fikih atau hukum Islam kontemporer atau hukum Islam masa kini. Bahwasannya itu menyangkut hal-hal baru atau masa kini, yang mana boleh atau tidaknya suatu pelaksanaan tersebut dilakukan. Hal tersebut juga mengacu pada konteks halal atau haramnya dalam hukum Islam. Kemudian, hukum Islam kontemporer, fikih kontemporer atau bisa disebut juga hukum Islam masa kini, ialah petunjuk atau segala sesuatu menyangkut kemaslahatan manusia, baik berupa aturan maupun jawaban yang pasti mengenai persoalan yang tengah terjadi. Sering muncul juga istilah hukum Islam kontemporer, merupakan padanan dari masail fikih, yaitu kajian fikih atas isu-isu kontemporer atau isu-isu masa kini atau terbaru. Selanjutnya yaitu A. Pengertian inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung. Pertama yaitu pengertian inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau artificial insemination atau AI merupakan teknik yang dapat membantu kehamilan, yaitu dengan memasukkan sel sperma secara langsung ke dalam tuba Fallopi, rahim, maupun leher rahim. Hal tersebut biasanya dilakukan dalam beberapa kasus, misalnya kualitas sel sperma yang tidak baik, yang mana mengakibatkan sel sperma tidak mampu berenang menuju tuba Fallopi dan tidak dapat membuahi sel telur. Kemudian, dapat pula terjadi akibat kelainan pada alat reproduksi, baik pada wanita maupun pada pria. Dan bisa juga jika seseorang yang belum menikah dan ingin memiliki anak. Selanjutnya yaitu pengertian dari in vitro fertilization IVF atau bayi tabung. In vitro fertilization IVF atau bayi tabung merupakan suatu rekayasa reproduksi di mana pembuahan antara sel sperma dan sel telur dilakukan di luar rahim atau di dalam suatu wadah yang berbentuk tabung atau vitro. Menurut Anwar dan Raharjo, bayi tabung ialah usaha pintas yang dilakukan untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita. Antara inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung, keduanya sama-sama menggunakan sel sperma dan juga sel telur. Selanjutnya yaitu B. Ketetapan hukum Islam mengenai inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung. Berkembang pesatnya teknologi di bidang kedokteran saat ini, yaitu seperti halnya ditemukan cara baru untuk memiliki keturunan melalui inseminasi buatan dan in vitro fertilization atau IVF. Kemudian dalam fikih Islam, inseminasi buatan disebut dengan istilah al-tahik, as-sina, dan al-dakhili.
Dan pada bayi tabung disebut dengan al-tahik, as-sina, al-khariji atau atfal, dan al-anabib. Ditemukannya teknologi baru tersebut memang memiliki manfaat dan menjadi salah satu solusi kepada pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan atau infertil. Tetapi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Karena bahwasannya belum ada penyebutan secara spesifik baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai inseminasi dan juga bayi tabung. Karena sebelumnya kasus tersebut belum ada pada saat masa Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih dalam lagi secara ijtihad. Selanjutnya, untuk memiliki keturunan biasanya dilakukan secara alamiah, yaitu melalui hubungan antara suami dan istri. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harrasul lakum fa'tu harrasakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu ialah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapanpun dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakan yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembiranya kepada orang yang beriman. Menurut para fuqaha, ayat tersebut mengindikasikan kebolehan tentang adanya inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung, asalkan benih tersebut didapat dari suami sah atau suami sendiri. Selanjutnya, apabila benih tersebut bukan datangnya dari suami sendiri, maka hukumnya adalah haram sesuai dengan hadis Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yahillu imri'i yu'minu billahil yawmil akhir an yaskiya ma'ahu zar'a ghairih. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir menyiramkan airnya, yaitu sperma, pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya proses inseminasi buatan dan bayi tabung memang membutuhkan sel sperma dan juga sel telur. Jadi tidak menutup kemungkinan kedua sel tersebut didapatkan bukan dari pasangan suami istri. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, sperma dari suami, kemudian sel telurnya dari wanita lain. Kedua, sperma dari laki-laki lain atau donor, kemudian sel telurnya dari istri. Yang ketiga, sel sperma dari laki-laki lain, kemudian sel telurnya dari istri, dan embrionya ditransplantasikan ke wanita lain atau ibu pengganti atau biasa disebut dengan surogasi. Yang keempat, sperma dan sel telur berasal dari orang lain, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Hukum Islam mengenai hal-hal yang sudah disebutkan di atas haram hukumnya dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang percaya pada hari akhir. Selanjutnya yaitu C. Syarat-syarat mengenai inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung dalam hukum Islam. Yang pertama, berasal dari dua orang. Kedua orang tersebut laki-laki dan perempuan.
Ketiga, memiliki ikatan suami dan istri. Keempat, tidak adanya keterlibatan pihak ketiga. Syarat pada poin 1 dan 2 merupakan landasan hukum pernikahan yang sah dalam agama Islam, yang mana terdiri dari dua orang, yaitu antara pria dan wanita. Kemudian syarat yang ketiga didasarkan pada pernikahan dengan kematian sang suami, yang mana sang istri memiliki kewajiban yaitu iddah atau disebut dengan masa iddah. Syarat yang terakhir berkaitan terhadap kejelasan status nasab sang anak. Berikut merupakan beberapa penjelasan lengkapnya terkait dari syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, pada poin pertama dan kedua yaitu mengenai inseminasi buatan. Pertama, dengan sel sperma suami diperbolehkan. Kedua, dengan sel sperma orang lain tidak diperbolehkan. Tiga, tercampurnya atau bercampurnya sel telur wanita dengan DNA wanita lain tidak diperbolehkan. Keempat, kedua sel berasal dari suami dan istri diperbolehkan. Kelima, salah satu sel berasal dari orang lain tidak diperbolehkan. Keenam, kedua sel tidak berasal dari suami istri tidak diperbolehkan. Ketujuh, dengan bantuan ibu pengganti tidak diperbolehkan. Kedelapan, donor sperma atau donor sel telur tidak diperbolehkan. Kesembilan, pembekuan embrio dalam proses bayi tabung diperbolehkan. Kesepuluh, transplantasi embrio di dalam rahim istri selama masih menikah diperbolehkan. Dan yang terakhir, transplantasi embrio di rahim istri setelah suami meninggal tidak diperbolehkan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung merupakan salah satu contoh terkait persoalan hukum Islam kontemporer, yang mana tidak ada penyebutan secara spesifik dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai itu. Sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam lagi secara ijtihad. Antara inseminasi buatan dan in vitro fertilization IVF atau bayi tabung, keduanya sama-sama membutuhkan sel sperma dan ovum atau sel telur. Yang membedakannya adalah pada inseminasi buatan, pembuahan embrio terjadi di dalam rahim, sedangkan pada bayi tabung, pembuahan terjadi di luar rahim, yaitu berupa tabung atau vitro. Hukum Islam mengenai kedua hal tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa sel sperma dan sel telur didapatkan dari pasangan suami istri yang sah secara agama dan embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri. Selain dari hal tersebut, haram hukumnya untuk dilakukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.